Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Regency TV. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang asal mula Bitcoin cerita sebenarnya. Pada tahun 2009, seorang pria bernama James Howells membuktikan dirinya sebagai seorang visioner. Dia mulai menambang Bitcoin sebelum orang lain pernah mendengarnya. James berhasil menimbun 7.500 Bitcoin ketika harganya hanya sepersekian sen per koin. Yang pada akhirnya James berhenti melakukan penambangan, karena pacarnya berpikir bahwa komputer yang melakukan penambangan terlalu berisik. James akhirnya berhenti, dan membuangnya ke tempat sampah termasuk hard drive yang ada di dalam komputer tersebut, dan ternyata pada sekitar tahun 2013, hard drive yang dibuang itu berisi nilai sekitar 350 juta US dollar. Untuk mendapatkannya lagi, dia harus mendapatkan kembali hard drive itu, karena di sana terdapat file wallet tempat Bitcoin disimpan. Dan tanpa file itu, tidak ada cara untuk mendapatkan nilai yang tersimpan di dalam hard drive tersebut, karena tidak ada server pusat yang mencatat lognya. Pada tahun 2010, Laszlo Harkness membeli 2 pizza, seharga 10.000 Bitcoin atau sekitar 35 dolar pada saat itu. Itu bukan transaksi pertama di Bitcoin, tapi pasti yang paling banyak dipublikasikan. Jika menggunakan harga Bitcoin pada waktu sekarang, berarti pizza dibeli dengan harga $500 miliar. Itu adalah yang membuat Bitcoin menjadi fenomena yang menarik. Pertumbuhan dan adopsinya setidaknya selama beberapa tahun terakhir telah mengejutkan. Tetapi kisah bagaimana Bitcoin muncul, sama menariknya meskipun usia Bitcoin masih muda jika dibandingkan dengan penyimpanan nilai uang secara tradisional. Ide dasar di balik kripto mungkin lebih tua dari yang Anda pikirkan. Sekarang mari kita bahas dari mana sebenarnya Bitcoin itu berasal. Siapa individu misterius yang menciptakannya? Umumnya Bitcoin masih dianggap main-main, seperti skema Ponzi di mana sesuatu yang akan hilang secepat bagaimana itu terwujud. Cryptocurrency memiliki reputasi buruk melalui penipuan kripto palsu seperti BitConnect dan OneCoin. Belum lagi pembayaran untuk narkotika di jalur sutra adalah apa yang terjadi dari semua cryptocurrency tiruan yang beredar. Dan tidak ada peraturan tentang tingkat sebenarnya dari Bitcoin itu sendiri. Aset yang mendasarinya benar-benar tidak diatur. Pasar gelap Bitcoin adalah emas buatan yang tidak berharga, yang jika berhasil, akan memfasilitasi banyak kegiatan terlarang. Tetapi kata mulai tersampaikan bahwa Bitcoin jauh lebih dari itu, orang mulai melihat sistem ekonomi kita dengan meningkatnya mata uang, skeptisisme terus diciptakan, harga pangan dan hasil obligasi meningkat. Mengisyaratkan inflasi dan semua orang mengetahui bahwa nilai jangka panjang dari semua mata uang fiat selama beberapa ribu tahun terakhir cenderung menuju nol. Friedrich Hayek, pemenang hadiah Nobel tahun 1974 di bidang ekonomi, menyatakan sebagai berikut pada tahun 1984. Saya tidak percaya kita akan pernah memiliki uang yang baik lagi sebelum kita mengambil hal itu dari tangan pemerintah. Semua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memutarkannya dan tidak dapat menghentikannya. Kutipan akhir sementara tidak dapat disangkal bahwa Bitcoin tidak sempurna. Secara luas mencapai tujuan ini dan seperti yang akan segera Anda lihat, Bitcoin tidak dapat dihentikan. Anda memiliki uang untuk melakukan pembelian cek dari sebuah bank. Kemudian catatannya memverifikasi bahwa Anda memiliki uang yang cukup, kemudian akan mengurangi jumlah itu di kartu bank Anda. Kemudian sistem perbankan memperbarui catatannya dan mengambil biaya untuk layanan yang mereka sediakan. Siapa yang akan Anda percaya ketika Anda ingin menghapus akun Anda dari sistem perbankan? Untuk menjaga agar catatan tetap benar, tidak ada perubahan atau kecurangan. Pada sistem model baru ini, ketika orang menggunakan Bitcoin, orang dapat memberikan kepercayaan kepada sekelompok orang yang berjumlah jutaan. Dan inilah ide utama supaya tidak memiliki catatan transaksi yang terpusat. Salinan dari tiap transaksi Bitcoin didistribusikan ke seluruh dunia. Setiap pemilik memiliki salinan catatan tiap transaksi. Toko yang menerima transaksi menggunakan Bitcoin, mereka dapat melakukan verifikasi data pelanggannya ke sistem yang saling terhubung dalam jaringan sistem seluruh dunia, guna memeriksa catatan pembeli sebelum melakukan transaksi terjadi. Proses tersebut sangat berguna untuk melihat apakah calon pembeli memiliki cukup uang untuk membeli.
Semua tempat belanja yang menggunakan Bitcoin memiliki catatan yang selalu tersinkronisasi tanpa menunggu proses manual yang dilakukan dalam transaksi Bitcoin. Tidak perlu pihak ketiga seperti bank, karena sistem bersifat terdesentralisasi. Jaringan yang tetap terkendali dan luar biasa tersebut, tidak ada bank, tidak ada server yang dimatikan atau pemblokiran pembayaran. Karena pembayaran terjadi secara langsung di antara orang-orang, meskipun transaksi dapat dilacak. Sistem ini tidak dapat dihentikan. Sistem ini disebut jaringan mining atau menambang. Sistem ini berjalan dengan memecahkan persamaan yang kompleks di komputer mereka masing-masing. Penambang Bitcoin dalam potongan yang disebut blok, berisi semua transaksi terakhir. Blok adalah sejenis halaman seperti dalam buku catatan. Para penambang menerima pembayaran dalam Bitcoin untuk usaha mereka, seperti layaknya penambang emas dalam dunia nyata. Pasokan Bitcoin terbatas untuk menghentikannya agar tidak terdevaluasi, seperti yang saat ini kita lihat dalam mata uang fiat. Hanya ada 21 juta Bitcoin dan Bitcoin terakhir akan ditambang pada tahun 2140. Jadi bagaimana Bitcoin bisa memiliki nilai? Pada kenyataannya karena memang adanya permintaan dari orang yang mau membelinya. Jadi Bitcoin bisa turun harga ke nol sekalipun, jika kepercayaan hilang. Terlepas dari itu, sistem model baru ini adalah ide yang cukup menarik. Ada argumen yang dibuat bahwa nilai Bitcoin sebenarnya adalah kepercayaan dan utilitas dari jaringan Bitcoin itu sendiri. Bitcoin adalah open source. Untuk dapat merubahnya, dibutuhkan 1000 Bitcoin, dan harus ada 95 konsensus di dua penambang terakhir. Perubahan kode dapat berfungsi melalui proses mirip seperti layaknya sistem pemungutan suara digital. Itulah faktanya bahwa kode tetap sama 10 tahun dari tahun pertama kali Bitcoin ditambang. Pada 3 Januari 2009, blok pertama Bitcoin ditambang. Di dalam blok pertama, terdapat sebuah pesan khusus yang telah ditulis dalam bentuk kutipan. Yang mengatakan, 3 Januari 2009, kanselir di tepi jurang dari dana talangan kedua untuk bank. Kutipan ini memberi kita petunjuk tentang keberadaan Bitcoin bertujuan untuk menanggapi terhadap sistem keuangan yang rusak. 9 Juli 2009, Satoshi Nakamoto mengumumkan penemuannya tentang sistem ekonomi baru, di milis kriptografi. Vini akan membantu Satoshi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan keamanan di masa-masa awal itu. Sementara langkah-langkah ini membuat Bitcoin dan contoh aplikasi pertama adalah bukan awal dari cerita Bitcoin. Untuk itu kita harus melakukan perjalanan kembali lebih dari 2 dekade ke tahun 1983. Tahun 1983, kriptografer Amerika David Chaum sudah bereksperimen dengan ide uang elektronik. Dia adalah bagian dari gerakan yang dikenal sebagai cypherpunks. Mereka adalah aktivis yang membela gagasan menggunakan kriptografi dan komputer sebagai alat yang ampuh untuk melindungi privasi individu. Jika Anda ingin memasukkannya ke dalam istilah politik, mereka seperti libertarian digital, yang ingin menciptakan sistem yang lebih aman dan lebih baik. Sistem transaksi anonim, usahanya mengarah pada penemuan terobosan protokol tanda tangan buta, yang kemudian dikenal sebagai dasar untuk teknologi blockchain modern. Keseluruhan konsep tentang bagaimana orang-orang dapat menggunakan uang tunai, untuk dapat melakukan pembayaran, maka dapat menggunakan tanda tangan buta. Pada mulanya identitas dibutuhkan untuk membuktikan dan mengenali siapa Anda. Identitas yang kita gunakan biasanya SIM, KTP atau paspor dan lain-lain. Dengan kartu identitas tersebut berfungsi untuk membuktikan atau memverifikasi tentang kesesuaian nama, kesesuaian usia, berasal dari negara mana, atau apapun dari pengenal yang dapat membuktikan siapa Anda. Seiring dengan perkembangan zaman, identitas kemudian diwakilkan oleh sebuah kredensial, atau yang biasa kita kenal sebagai user dan password. Identitas tervalidasi dengan singkat dengan menggunakan kredensial. Cukup memasukkan user dan password yang terenkripsi, kemudian tervalidasi sehingga Anda dikenali. Ini adalah awal mula yang bisa diterapkan David Chaum ketika membangun idenya tentang sistem uang elektronik kriptografi. Pada tahun 1989, perusahaan DigiCash melahirkan seorang karyawan terkemuka. Beliau adalah kriptografer Nick Szabo. Nick adalah orang yang berpengaruh di ruang kripto awal-awal.
Pada tahun 1993, DigiCash meluncurkan sistem eCash. Ini adalah produk yang memungkinkan transfer uang yang aman secara anonim melalui internet. Konsep dasar di balik eCash adalah tanda tangan buta. Tanda tangan buta adalah jenis tanda tangan digital di mana isi pesan tidak muncul sebelum ditandatangani. Dengan cara ini, tidak ada pengguna yang dapat membuat hubungan antara penarikan dan pengeluaran. Uang yang digunakan dalam sistem itu disebut cyberbucks. eCash adalah jawaban David atas apa yang dia anggap sebagai praktik penggunaan kartu kredit online yang sangat tidak aman. Pada saat itu, eCash adalah produk yang secara teknis sempurna, yang menyelesaikan banyak masalah yang datang dari pembayaran kartu kredit, seperti masalah keamanan dan biaya. Meskipun niat baik yang dilakukan oleh David pada saat itu memiliki risiko, karena pemerintah Amerika Serikat merasakan ancaman, dan memerintahkan untuk menyelidiki tentang kejahatan federal untuk diungkap. Apa yang mereka teliti adalah tentang bagaimana menerapkannya pada kriptografi. Ternyata masih di luar jangkauan Badan Keamanan Nasional, yang merupakan pusat kriptografi. Walaupun Badan Keamanan Nasional adalah otoritas di Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelindung rahasia dan memecahkan kode. Direktur yang baru pada saat itu menjabat, mulai menulis surat ke semua asosiasi ilmiah. Beliau memberitahu bahwa mereka seharusnya tidak melakukan konferensi atau bahkan mengadakan sesi di konferensi yang membahas kriptografi. David merasa itu terlalu penting, jadi dia mempertaruhkan sisa hidupnya di penjara untuk membebaskan kriptografi. Kriptografi digital sangat disukai, sehingga beberapa penggemar kripto awal harus menyelundupkan kode melalui kemeja atau tato, seperti Bitcoin. Produk eCash mulai mendapatkan tingkat perhatian yang luar biasa dari pembeli pada puncak hype. David Chaum dihubungi oleh Bill Gates. Bill Gates ingin mengintegrasikan eCash ke dalam setiap salinan Windows 95. Dikabarkan bahwa ia menawarkan $100 juta untuk proyek tersebut. David Chaum menolak tawaran itu, dan setiap tawaran lain yang datang setelah itu. David Chaum adalah seorang yang keras kepala dan paranoia, sehingga membuatnya sulit untuk mempercayai niat orang-orang yang tertarik. Dia juga berasumsi bahwa akan ada penawaran yang lebih baik nanti. Dia ingin uang tunai menjadi sempurna, dia percaya bahwa betapa pentingnya pekerjaannya itu. Pada tahun 1996, David menyatakan perbedaan antara sistem uang elektronik yang buruk, dan uang digital yang berkembang dengan baik, akan menentukan apakah kita memiliki kediktatoran atau demokrasi yang nyata. Dalam kutip David Chaum, mengatakan, apa yang mencegah keberhasilan proyek DigiCash? Sulit untuk menemukan trader untuk menerima privasi, jadi sulit mencari pengguna, atau begitu sebaliknya. Karena perselisihan, David akhirnya kehilangan kendali atas DigiCash, dan perusahaan jatuh ke tangan investor eksternal. DigiCash mulai menawarkan produk mereka ke beberapa bank yang tertarik. Tetapi sebagian besar bank pada saat itu konservatif, dan lebih suka berpegang pada kartu kredit yang menguntungkan, daripada produk yang dianggap masih eksperimental. Pada tahun 1998 DigiCash bangkrut. Mengapa eCash gagal? Ketika eCash diluncurkan, internet masih dalam masa pertumbuhan, dan tidak ada aplikasi blockchain. Untuk menggunakan eCash, Anda harus memiliki akun di bank, dan kontrak DigiCash. Jumlah bank dan lembaga keuangan yang bekerja sama tidak cukup untuk menjaga eCash tetap hidup. Pada 1990-an, privasi individu tidak sepenting sekarang ini. Orang-orang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi baru, dan tidak memiliki keberanian untuk menggunakan eCash karena ada ketidaksepakatan dalam tim proyek. Sepertinya dunia tidak cukup siap untuk uang kripto elektronik, tetapi ini tidak menghentikan para pemikir progresif untuk melihat potensi dalam ide tersebut. Pada tahun 1999, ekonom terkenal, Milton Friedman mengatakan bahwa kutipan uang elektronik diperlukan untuk internet yang baru ditemukan, dan juga merupakan alat logis untuk membatasi jangkauan pemerintah. Menurut Milton, saya pikir internet akan menjadi salah satu kekuatan utama untuk mengurangi peran pemerintah. Satu hal yang hilang, akan segera dikembangkan adalah metode eCash yang handal di internet. Orang dapat mentransfer dana dari A ke B, tanpa A mengetahui B, atau B mengetahui A.
Pertengahan tahun 1990-an, Milton melanjutkan dengan mengatakan bahwa penawaran moneter dan kebijakan moneter harus diatur oleh komputer yang tidak dapat dikorupsi oleh manusia. Pada pertengahan 1990-an, pasar meledak dengan perusahaan yang berbasis di sekitar uang kriptografi. Mereka semua mengendarai gelombang perhatian yang dihasilkan DigiCash pada tahun 1996. Bahkan NSA ikut beraksi. Mereka menerbitkan makalah berjudul yang berisi kutipan, "Bagaimana membuat mint kriptografi uang elektronik anonim." Mereka menggambarkan versi cryptocurrency mereka sendiri yang cukup mengesankan. Tetapi mengusulkan perlunya bank terpusat untuk mengawasi catatan transaksi yang langsung, bertentangan dengan jantung pergerakan. Gerakan itu terus berlanjut dan tak lama kemudian beberapa ide menarik mulai bermunculan di papan pesan. Beberapa dari ide-ide ini sangat berharga, yang kemudian menjadi Bitcoin. B-Money misalnya, dirancang oleh lulusan Universitas Washington. Wei Dai menciptakan B-Money tahun 1998. B-Money dirancang sebagai cara untuk memungkinkan ekonomi online, sepenuhnya bebas dari peraturan. Teoritis B-Money pada akhirnya populer, tetapi tidak pernah mendapatkan daya tarik yang cukup untuk menjadi kenyataan. Ide lain dalam komunitas online kurang membantu esai politik. Misalnya dalam pembunuhan Jim Bell, dalam tulisan esai politik. Dia mengusulkan sistem mata uang terenkripsi untuk digunakan oleh warga yang tidak puas dengan uang perwakilan politik mereka, dapat disumbangkan secara anonim ke komunitas, sampai jumlahnya cukup besar. Bagi seseorang yang menerima hadiah dari pembunuhan seorang politisi, adalah sebuah konsep yang akhirnya menyebabkan Bailey menghabiskan beberapa waktu di penjara. Dalam semua kekacauan ini, ide yang paling menonjol di kemudian hari adalah BitGold. Pada tahun 1998, mantan karyawan DigiCash, Nick Szabo mengusulkan BitGold. Nick memiliki gagasan bahwa alih-alih mata uang digital menjadi token yang mewakili uang kertas. Mata uang digital itu sendiri bisa menjadi komoditas yang berharga dan akan diberikan kepada para penambang, yang menyelesaikan persamaan kriptografi yang sudah mulai akrab pada saat itu. Perbedaan-perbedaan antara Bitcoin dengan BitGold, di mana BitGold masih menggunakan gagasan lama. BitGold adalah token yang mewakili uang kertas yang mana masih ketergantungan dengan bank, terbatasi oleh faktor geografis, tergantung dari jarak dan total uang kertas. Nick Szabo menjelaskan kutipan, "Saya mencoba untuk meniru sedekat mungkin di dunia maya, mempelajari karakteristik keamanan dan kepercayaan emas. Dan yang terpenting di antaranya adalah, bahwa itu tidak bergantung pada kutipan akhir otoritas pusat yang terpercaya. Jika Cash David Charm adalah nenek moyang awal Bitcoin, kemudian BitGold adalah mata rantai yang hilang, meskipun itu merupakan struktur blok untuk masa depan cryptocurrency. BitGold hanya teori dan juga cacat, karena kurang memperhatikan privasi, juga memiliki beberapa kekurangan teknis di sisi pertambangan, jadi bersama dengan B-Money, BitGold tidak pernah diadopsi secara luas. Terlepas dari semua kemajuannya yang menarik, komunitas uang kriptografi menjadi relatif tenang selama 1 dekade. Pada Agustus 2008, nama domain bitcoin.org didaftarkan secara anonim. Pada bulan Oktober 2008 sebuah makalah berjudul, "Bitcoin Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer" telah diposting ke Milis Kriptografi. Menandatangani Satoshi Nakamoto dalam makalah ini. Nakamoto mempresentasikan kepada dunia tentang garis besar dasar Bitcoin. Memulai reaksi kriptografi berantai, yang mengubah arah sejarah keuangan hari ini. Negara-negara ingin memulai mata uang digital mereka sendiri. Kota Miami ingin warganya dapat membayar tagihan dalam Bitcoin, menawarkan pekerja untuk mendapatkan persentase dari gaji mereka dalam Bitcoin. Memungkinkan penduduk membayar biaya dalam Bitcoin, juga memungkinkan pajak dibayar dalam Bitcoin. Itu juga merupakan permintaan dari Badan Legislatif Negara Bagian untuk menjadikan Bitcoin sebagai mata uang yang dapat diterima bagi Amerika Serikat, untuk berpotensi berinvestasi di Mastercard PayPal masa depan. Dan pembayaran Apple sekarang mengintegrasikan Bitcoin. Tesla telah membeli Bitcoin senilai $1,5 miliar. General Motors sedang mempertimbangkan untuk menempatkan Bitcoin di neracanya. Lembaga keuangan besar sekarang menerima transaksi Bitcoin.
Apa yang memisahkan Bitcoin dari generasi keuangan sebelumnya adalah 1. Bitcoin mengatasi masalah pengeluaran ganda. 2. Tidak seperti penyimpanan fisik, uang bernilai digital hanyalah data yang dapat direplikasi. Dan ini memungkinkan potensi pengeluaran satu koin untuk beberapa kali. Dahulu masalah data yang dapat direplikasi ini diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang terpercaya untuk mengawasi transaksi berwujud kas. Yang mana, pihak ketiga tersebut adalah bank. Untuk Nakamoto, niat dengan Bitcoin adalah untuk membuat kutipan sistem untuk transaksi elektronik tanpa mengandalkan kepercayaan. Bitcoin berhasil mengatasi masalah pengeluaran ganda dengan menerapkan catatan terbaru tentang siapa yang memiliki apa dan pada jam berapa. Ini adalah kelahiran dan implementasi blockchain sekaligus memecahkan dengan masalah pengeluaran ganda. Sistem dibawa online dan diuji, dan bekerja pada tahun 2009. Bitcoin mulai beroperasi pada bulan Juli 2010. Bitcoin mulai diperdagangkan pada nilai $0,0008 Amerika Serikat dan telah meningkat menjadi $0,08 pada akhir bulan. Posting Reddit pertama tentang Bitcoin pada tahun 2010, itu turun sebagai referensi pertama Bitcoin. Netralitas dalam Bitcoin berarti dapat mengadopsi Bitcoin dalam budaya apapun, bahasa apapun, agama apapun, geografi apapun, tetapi ada beberapa penganut lain yang membagikan pandangannya tentang Bitcoin. Memiliki mata uang yang mengalir seperti air, menemukan level utamanya di pasar dan sangat berkembang pesat. Dan jika Anda tidak berpikir bahwa uang yang digunakan sekarang ini akan hancur, saat Brasil mengalami devaluasi, ketika rupiah India terus hancur, ketika Anda memiliki semua uang tersebut mencoba masuk dan keluar dari negaranya masing-masing. Anda tahu ketidakstabilan politik, atau ketidakstabilan moneter keuangan. Tidak masalah Anda naif, tidak masalah dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, tidak masalah dengan apa yang terjadi di Jepang. Tidak peduli apa yang terjadi di Uni Eropa. Tidak peduli apa yang terjadi di Argentina, di Venezuela, di Kenya, di Brasil, di India, di Rusia, di Cina. Dan ketika melihat di mana semua aktivitasnya ada di semua pasar tersebut. Ini adalah lahirnya keinginan masyarakat untuk memiliki akses modal yang tidak terbatas. Akhirnya Satoshi Nakamoto memecahkan kode ke sistem kas elektronik yang berfungsi secara misterius, memilih untuk tetap sepenuhnya anonim. Pada April 26, 2011 Satoshi Nakamoto mengirimkan email terakhirnya yang diverifikasi, dan Fanny Satoshi masih memiliki 1 juta koin yang tidak pernah dipindahkan dari dompet digitalnya. Jika harga Bitcoin mencapai 197, itu akan membuatnya menjadi orang terkaya di dunia. Jadi Satoshi Nakamoto menjadi sosok misterius, telah memicu spekulasi dan klaim palsu siapa Satoshi dan mengapa dia menghilang. Kami akan mengeksplorasi ini serta beberapa kekhawatiran tentang Bitcoin pada episode selanjutnya.